dengan aku Kinan. Pada pertemuan ketiga, teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang murah hati, selalu menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, pada pertemuan keempat ini temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Bacaan diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kali ini, teman-teman akan melihat permainan sulap rohani yang sangat menarik bersama Kak Krisyandi. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kini kami bertemu kembali dengan hati gembira, berkumpul bersama untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Bantulah kami agar semakin dekat denganmu dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sebab Tuhan Yesus pengantara dan juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, ya ketemu lagi ya dengan Kak Kris dan Odi. Nah adik-adik, ya pertanyaan Odi tadi ya, di rumah Tuhan nggak ada, Tuhan adanya di gereja. Ya, nah ini ilustrasinya. Nah kalau ini bentuknya seperti apa adik-adik? Seperti rumah Kak. Ya Odi bilang seperti rumah, betul ya, rumah. Inilah gambaran rumah kita ya. Sekarang kan kita semua ada di rumah ya. Nah kalau dulu sebelum pandemi kita bisa kemana saja. Nah kalau kemana saja itu kita pakai apa sih kalau pergi yang bisa kemana-mana? Ayo pakai apa? Ada yang tahu? Nah ini bentuknya seperti ini. Nah, seperti apa ini? Iya, pesawat, betul sekali ya dia, pesawat terbang. Dia bisa terbang karena ada
sayapnya ya, kita bisa kemana-mana ya, bisa ke Bali ya, ke Batam ya, ke luar negeri juga bisa pakai pesawat. Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena apa? Nah, lihat, karena pandemi ya, maka pesawatnya nggak punya apa? Ini sayap, nggak punya sayap, biar nggak bisa kemana-mana. Nah, tuh sayapnya hilang. Nah, lihat, ini gambarnya seperti apa? Arah panahnya kemana? Coba lihat, arah panahnya kemana? Ke atas. Kemana berarti? Kepada Tuhan ya. Tadi pertama gambarnya apa? Gambarnya rumah. Nah, sekarang gambarnya apa? Gambarnya panah. Ke arah mana? Ke arah atas, ke arah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ternyata ada di rumah. Tuh, bentuknya seperti apa? Salib Tuhan ya. Jadi di rumah ada Tuhan juga. Ada. Justru dengan pandemi ini kita harus berubah semuanya ya. Berubahnya bagaimana? Kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan hadir di rumah kita semua ya. Makanya kita sekarang di rumah rajin berdoa ya. Jadi Tuhan, tolong ya, pandemi ini dihapus ya, semua keluarga sehat ya, seperti dulu lagi ya. Tapi Tuhan itu Maha Kasih ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu karena kasih Tuhan ya. Kak, aku nggak perlu Tuhan karena mama papaku sudah bisa mencukupi semuanya. Nah, ini ada contoh lagi ya. Nah, gambarannya seperti ini adik-adik ya. Seperti bacaan Injil tadi ya. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka semua mampu ya. Di kota itu mampu. Bahwa mereka hanya mengejar kekayaan ya. Mereka lupa kalau kekayaan itu berasal dari Tuhan. Nah, seperti ini ya. Jadi ya, kalau adik-adik dikasih satu permen ya, bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali, Odia bilang terima kasih ya. Nah, kalau bilang terima kasih itu sama saja dengan bersyukur. Kalau bersyukur kepada Tuhan berarti tahu ya, itu tadi dikasih permen karena Tuhan yang memberi ya. Karena bersyukur berterima kasih, maka ya Tuhan akan memberkati adik-adik lagi. Memberkati dengan apa? Dengan memberi lebih banyak lagi tuh, lebih banyak lagi. Lah, kalau adik-adik tadi nggak bersyukur bagaimana? Kalau nggak bersyukur, Tuhan tetap memberi hanya satu ya. Maka adik-adik, kalau apapun yang diberi oleh Tuhan, ucapkanlah syukur kepada Allah, terima kasih kepada Tuhan. Karena dengan berterima kasih, maka adik-adik akan diberi oleh Tuhan berkat yang luar biasa. Ya, oke. Nah, sampai sini, apakah Odi sekarang sudah jelas? Sudah, Kak, sudah jelas. Ya, jadi Odi tahu ya, sekarang kita semua harus berubah cara pandangnya ya. Cara berdoanya juga sama berubah ya. Di rumah pun kita harus rajin berdoa kepada Tuhan, ajak Tuhannya ya untuk selalu bersama-sama. Misalnya lagi belajar, yang lagi nulis ya, ajak Tuhan, ya Tuhan, saya sedang belajar, berkatilah saya terus ya supaya saya bisa belajar dengan baik gitu ya. Atau mau bantu orang tua ya, lagi nyapu, ya Tuhan, saya sedang nyapu, semoga pandemi ini dibersihkan sama seperti saya sedang menyapu ini ya Tuhan, dari kotoran ya. Jadi ajaklah Tuhan untuk bercakap-cakap terus dengan adik ya. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada di rumah kalian. Oke? Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Teman-teman, itu tadi permainan sulap rohani oleh Kak Krisyandi. Sudah lebih dari 1 tahun kita mengikuti Misa Kudus secara online dari rumah.
Tuhan Yesus ada di gereja dan Tuhan Yesus juga ada di rumah kita. Yuk, selama pandemi ini kita mengikuti misa kudus dari rumah dengan tekun dan hikmat ya. Sekarang kita sama-sama berdoa untuk menutup pertemuan keempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah mengikuti 4 pertemuan dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Kami anak-anak-Mu percaya Tuhan menyertai perjalanan hidup kami, pendidikan kami di sekolah. Kami selalu ada dalam pelukan tangan kasih Tuhan Yesus, sebab Tuhanlah pengantara dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai bertemu lagi teman-teman. Kita semua sehat dalam nama Tuhan Yesus.